Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa dalalata ala al-khairi wa du'a ila al-huda ibtigha'a wajhillah wa marqati wa qurbi wa sawabi. Bahasan kita pada pertemuan lalu, pada minggu lalu, yakni ada sabda dari Nabi Muhammad SAW. Orang yang mendapatkan predikat, orang yang mendapatkan gelar sebagai hamba yang bersyukur, juga mendapatkan predikat atau gelar sebagai hamba yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah dia? Yakni orang yang dalam ibadahnya melihat kepada orang yang lebih taat daripada dirinya, dan juga melihat kepada dunia terhadap orang-orang yang ada di bawah dirinya. Maka seorang hamba yang memiliki dua sifat yang seperti ini, di dalam ketaatannya dia melihat kepada orang yang lebih rajin dalam dirinya. Dalam hal dunia dia melihat kepada orang yang status sosialnya berada di bawahnya. Maka hamba yang seperti ini akan mendapatkan predikat, akan mendapatkan gelar hamba yang bersyukur, juga yang bersabar. Tapi sebaliknya, jika seorang hamba dalam urusan agamanya dia melihat kepada orang yang lebih malas dari dirinya, dalam urusan dunia dia melihat kepada orang yang lebih dari dirinya, sehingga tertinggal dalam masalah dunia, ada rasa sedih dalam dirinya. Maka hamba yang seperti ini tidak akan mendapatkan gelar syukur, juga tidak akan mendapatkan gelar sebagai hamba yang bersabar. Dan juga di dalam pembahasan yang lalu kita telah diberikan nasihat dengan sebuah syair dengan kata, ya man di dunyahu ishtaghal qad gharrahu tulul amal. Orang yang selalu sibuk dengan dunianya sampai melupakan akhiratnya, dia telah tertipu dengan panjangnya angan. Mengapa? Karena al-qabru sandukul amal. Karena kuburan tempat kita sendiri di dalamnya. Orang yang kita cintai di dunia tidak akan menemani kita di alam. Orang yang kita bela mati-matian tidak akan menemani kita di dalam kubur. Orang yang kita benci, yang kita caci, yang kita hina juga tidak akan masuk ke dalam kubur. Lantas apa yang masuk ke dalam kubur? Amal yang kita lakukan di dunia. Sholat akan menemani kita di alam kubur.
Ngajinya kita akan menemani di alam kubur. Baca zikirnya kita akan menemani di alam kubur. Tapi kalau lisannya dibiasakan untuk ghibah, lisannya dibiasakan untuk caci maki, lisannya dibiasakan untuk menghina orang lain, maka itu akan menemani dia di alam kubur. Hinaan yang akan menemani dia di dalam kubur. Caci makian yang pernah dia lakukan di dunia akan menemani dia di dalam kubur. Karena al-qabru sandukul amal, bahwa kuburan ini adalah petinya amal. Sekarang kita telah masuk pada pembahasan yang baru, yakni pada halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawa Ibnu Majah annahu sallallahu alaihi wasallam qala, meriwayatkan Imam Ibnu Majah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat niyyatuhul akhirah jama'allahu syamlahu wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atathu dunya raghimatan. Barang siapa yang ada niatnya seseorang al-akhirah akan akhirat, jama'allahu syamlahu, Allah akan kumpulkan persatuannya, wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah jadikan rasa cukup di dalam hatinya, wa atathu dunya raghimah, dan dunia datang kepada dirinya raghimah, dalam keadaan tunduk. Ini ada sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat di dalam perbuatan apapun, ketika niatnya ini untuk akhirat, maka persatuan itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memasukkan rasa cukup di dalam hati kita, dan dunia akan datang kepada orang yang niatnya karena akhirat akan tunduk, dunia datang kepada orang tersebut. Ini kalau niatnya akhirat, apa yang dilakukan, baik kerja di pabrik, kerja di perusahaan, atau kerja di perkantoran, kerja di tempat apapun, niatkan untuk akhirat, maka dunia akan datang tunduk kepada orang tersebut, dan Allah akan memberikan rasa cukup di dalam hati seseorang. Dan waman kanat niyatuhu dunya, barang siapa yang niatnya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan memisahkan alaihi atas orang tersebut amrahu akan urusannya, wa ja'ala faqrahu baina ainaihi, dan Allah akan menjadikan kefakirannya ada di hadapan kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya, dan tidak datang kepada orang tersebut dari dunia illa ma kutiba lahu, kecuali apa yang sudah dicatatkan untuknya. Dan sebaliknya, ketika orang melakukan perbuatan niatnya karena dunia, maka urusannya akan Allah pecah semua, akan menjadi semeraut, orang jadi hancur. Ketika niatnya karena dunia, berapa banyak orang yang niatnya karena dunia, visi misinya, tujuan yang dia ingin capai, semuanya hancur. Itu karena niatnya adalah dunia. Dan orang yang di dalam hidupnya niatnya untuk dunia, maka Allah akan memberikan gambar kefakiran di hadapan matanya. Lihat orang yang niatnya dengan dunia, sudah ada nikmat yang Allah beri, tapi selalu tidak cukup. Kenapa Allah gambarkan kefakiran itu di hadapan kedua mata? Kok kurang ya, kok begini ya. Kenapa? Karena ada gambaran fakir di hadapan matanya. Dan dunia tidak akan datang kepada orang tersebut
terkecuali apa yang sudah dicatatkan, apa yang sudah ditetapkan untuk orang tersebut. Maka niatkan apa yang kita lakukan karena kita benahi diri ini, kita tata kembali niat ini, apapun yang kita lakukan karena